Tariquna ilmun wa amalun wa ta'lim. Jalan saya, jalan kami adalah belajar ilmu agama, berusaha mengamalkan ilmu agama, dan mengajarkan ilmu agama. Jalan kita adalah terus-menerus belajar ilmu agama, kemudian berusaha untuk mengamalkan ilmu agama, kemudian yang ketiga adalah mengajarkan ilmu agama. Jadi kita belajar juga mengajarkan ilmu agama yang sudah kita pelajari dari para guru kita yang thiqah, para ulama yang terpercaya, yang bersanad. Itulah jalan yang seharusnya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Madu TV, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pada kajian hadis yang ke-37. Marilah kita perbaharui niat kita. Kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala. An Ibni Abbasin, kacerita saking Ibni Abbas, ay Abdullah ibnu Abbas. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah anhuma sangking Abdullah lan Abbas. An Rasulillahi sangking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fima ing dalem hadis yarwi kang ngriwayataken sapa Kanjeng Nabi an rabbihi sangking Tuhane Kanjeng Nabi tabaraka wa ta'ala. Qala dawuh sapa Kanjeng Rasul, innallaha sak temene Gusti Allah iku kataba nentokaken sapa Allah alhasanati ing pira-pira kebagusan, wasayyiati lan ing pira-pira kealanan. Summa bayyana nuli kari-kari jelasaken sapa Allah zalika ing mangkono-mangkono alhasanati wasayyiat. Faman mongko utawi sapane wong iku hamma nejo sapa wong bihasanaten kelawan ngelakoni kebagusan suci, falam ya'malha nuli orang nglakoni sapa man ing hasanah, katabaha mongko perintah sapa Allah, mongko perintah ing malaikat nyatet ing hasanah sapa Allahu Gusti Allah lahu ketuwe man indahu ing dalem mungguhe Gusti Allah hasanatan ing kebagusan kamilatan kang sampurna. Fa in hamma lamun nejo sapa man biha kelawan hasanah, fa amilaha nuli nglakoni sapa man ing hasanah, katabaha perintah sapa Allah nyatet ing hasanah sapa Allahu Gusti Allah, katabaha perintah ing malaikat, perintah nyatet ing hasanah sapa Allahu Gusti Allah lahu ketuwe man indahu ing dalem mungguhe Allah asyra hasanatin ing 10 pira-pira kebagusan.
ila sab'i mi'atin tumeka maring 700 ila sab'i mi'ati dhi'fin tumeka maring 700 tikelan ila adhafin tumeka maring tikelan-tikelan katsiratin kang akeh. Wa man lan utawi sapane wong iku hamma nejo sapa wong nejo sapa man bisayyiatin kelawan ngelakoni perkara kang ala falam ya'malha nuli orang lakoni sapa man ing sayyi'ah katabaha mongko perintah malaikat nyatet ing sayyi'ah sapa Allahu Gusti Allah lahu kedue man indahu ing dalem ngersane ing dalem mungguhe Gusti Allah hasanatan ing kebagusan kamilatan kang sampurna. Fa in hamma mongko lamun nejo sapa man biha kelawan sayyi'ah fa amilaha nuli nglakoni sapa man ing sayyi'ah katabaha mongko perintah malaikat ing nyatet sayyi'ah sapa Allahu Gusti Allah lahu ketuwe man sayyi'atan ing ala wahidatan kang siji. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim fi sahihaihima ing dalam kitab sahih lorone Al-Bukhari lan Muslim. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Islam. Namun sebelumnya kita masih melanjutkan hadis yang ke-36 yang belum kita jelaskan di bagian akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu di jalan itu, maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Ini menunjukkan bahwa jalan menuju atau jalan ilmu adalah jalan menuju surga. Orang yang ingin masuk surga maka harus melalui jalan ini. Karena apa? Jalan menuju surga itu adalah ilmu. Kalau ada orang ingin masuk surga tetapi dia tidak mau menempuh jalan ilmu, maka sulit bagi seseorang untuk masuk surga. Karena jalannya itu adalah ilmu. Maka kita sebagai seorang muslim, jalan ini harus kita tempuh selamanya. Selamanya. Saat ini dan yang akan datang, jalan kita tetap ilmu. Kita tetap belajar. Belajar seterusnya sampai kita mati. Tidak ada istilahnya kita berhenti belajar, tetapi terus-menerus kita belajar ilmu agama. Karena apa? Semakin banyak ilmu yang kita miliki, ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, maka berarti semakin kita mendekati surga. Tetapi sebaliknya, semakin seseorang itu bodoh terhadap ilmu agama, maka semakin jauh dia dari jalan menuju surga. Karena jalan ilmu adalah jalan menuju surga. Maka jangan sampai seseorang itu kemudian jauh dari majelis ilmu. Jangan sampai seseorang itu kemudian merasa bahwa dirinya tidak lagi perlu untuk hadir dalam majelis ilmu. Jangan sampai seperti itu. Memang
ilmu agama yang wajib dipelajari oleh setiap muslim itu tidak banyak. Itu tidak banyak, yaitu hanya ilmu yang disebut dengan ilmu din ad-daruri, ilmu agama yang pokok, ilmu agama yang hukum mempelajarinya itu fardu ain. Sudah sering kita sebutkan, diantaranya adalah pokok-pokok akidah tentang bagaimana kita mengenal Allah dan mengenal Rasulnya. Kemudian tentang masalah riddah, agar kita terhindar dari kekufuran, dari riddah. Kemudian masalah pokok-pokok ibadah, mulai dari toharah, sholat, puasa, muamalah tertentu bagi yang membutuhkan, zakat bagi orang yang sudah memiliki harta tertentu dan telah mencapai nisab, haji bagi orang yang mampu. Kemudian masalah dosa-dosa hati dan dosa anggota badan. Artinya itulah yang disebut dengan ilmu fardu ain. Kalau misalnya seseorang sudah mempelajari itu semuanya, maka sudah gugur kewajibannya. Tetapi ilmu agama itu sesungguhnya sangat luas. Bahkan seandainya seseorang itu, ini diandaikan seseorang itu lahir langsung belajar ilmu agama sampai dia berumur 100 tahun tidak digunakan selain untuk belajar ilmu agama tidak habis untuk dipelajari. Ilmu agama tidak habis untuk dipelajari. Dia nggak tidur misalnya, nggak kemana-mana, hanya belajar ilmu agama saja 100 tahun tidak habis ilmu agama dia pelajari. Karena itu jalan yang harus kita pastikan bagi kita adalah bahwa jalan kita adalah ilmu. Kemudian mengamalkan ilmu agama itu, kemudian mengajarkan ilmu agama itu. Nah, kita katakan bahwa semboyan kita, bahwa kita ini adalah santri selamanya. Bahwa kita ini santri selamanya, sampai mati, sampai tua kita ini santri. Bukan ketika kita sudah menjadi guru kemudian kita berhenti menjadi santri. Bukan setelah kita berkeluarga kemudian kita berhenti menjadi santri. Bukan setelah kita menjadi kiai kemudian kita berhenti menjadi santri. Tidak. Tetapi kita ini adalah santri selamanya. Artinya kita tullabul ilm, para penuntut ilmu selamanya. Itu yang harus menjadi semboyan kita. Thariquna ilmun wa amalun wa ta'lim. Jalan saya, jalan kami adalah belajar ilmu agama, berusaha mengamalkan ilmu agama, dan mengajarkan ilmu agama. Saya ulangi lagi, thariquna ilmun wa amalun wa ta'lim. Jalan kita adalah, ini semboyan kita. Jalan kita adalah terus-menerus belajar ilmu agama, kemudian berusaha untuk mengamalkan ilmu agama. Kemudian yang ketiga adalah mengajarkan ilmu agama. Jadi kita belajar juga mengajarkan ilmu agama yang sudah kita pelajari dari para guru kita yang fiqh, para ulama yang terpercaya, yang bersanad. Itulah jalan yang seharusnya kita tempuh. Karena betapa banyak orang yang merasa bahwa ketika dia menjadi guru, dia bukan murid lagi. Sehingga ketika seseorang menjadi guru, kemudian dia tidak lagi belajar. Maka orang yang seperti ini dalam bahaya. Kalau memang dia betul-betul ilmu din ad-daruri, ilmu fardu ain sudah dia pelajari,
betul-betul dia sudah mempelajarinya, maka tidak ada bahaya pada dia. Tetapi manusia ini tempatnya apa? Tempatnya lupa. Manusia ini disebut insan likasrati nisyanihi, karena banyak lupanya. Sering sekali kita sudah belajar ilmu fardhu ain, tetapi tidak lama kemudian hilang lagi. Hilang lagi. Apa yang sudah kita pelajari itu kita lupa. Maka kita harus terus murojaah, kita terus hadir dalam majelis ilmu untuk mempertahankan ilmu agama yang sudah kita pelajari. Terkadang seseorang sudah belajar yang ilmu agama yang begitu luas, tetapi ilmu fardhu ainnya terkadang dilupakan. Maka kita prinsip ini harus kita ingat-ingat bahwa kita ini adalah santri selamanya. Meskipun saya sudah menjadi guru, saya nggak akan berhenti tetap belajar ilmu agama. Ini prinsip yang harus kita pegang. Karena kalau seseorang sudah tidak lagi belajar ilmu agama, meskipun dia dulu hafal banyak hadis, meskipun dia hafal Al-Quran, meskipun dia hafal banyak permasalahan fikih, kalau dia sudah berhenti belajar, maka ilmu yang dia pelajari satu demi satu akan hilang. Dan akhirnya sama sekali hilang. Banyak orang yang dulu di pondok pesantren 10 tahun, bahkan sampai 20 tahun. Ketika pulang, dia tidak mengajarkannya, dia tidak murojaah, dia tidak hadir dalam majelis ilmu. Akhirnya apa? Ilmu itu hilang dari dia. Pemirsa Padu TV, kaum muslimin rahimakumullah. Karena itu ini penting sekali untuk kita tegaskan. Jangan berhenti kita belajar ilmu agama, meskipun kita sudah menjadi orang, sudah menjadi guru misalnya, sudah menjadi kiai misalnya, atau sudah menjadi dosen dan seterusnya. Tetap belajar ilmu agama sampai kapanpun. Kenapa? Karena jalan ilmu agama adalah jalan menuju surga. Jangan sampai kita tinggalkan jalan itu. Kalau kita berbelok meninggalkan jalan menuju surga, maka bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga Allah? Semakin tinggi ilmu seseorang terhadap ilmu agama, maka semakin seseorang akan bisa mendapatkan keselamatan dan masuk ke dalam surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa haffathum al malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya ini menjelaskan tentang keutamaan berkumpul di masjid. Fi baitin min buyutillah. Jadi ketika kita menyebut baitullah, maka artinya itu adalah masjid. Masjid itu disebut baitullah. Terkadang baitullah itu yang kita maksud langsung apa? Al-Ka'bah al-Musyarrafah. Baitullah, Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Tetapi masjid secara umum itu juga disebut baitullah. Baitullah apa maknanya? Maknanya bukan bahwa itu adalah rumah di mana Allah tinggal di situ. Bukan maknanya seperti itu. Ini perlu diingatkan. Baitullah sering orang menerjemahkannya dengan rumah Allah. Artinya bukan bahwa Allah itu bertempat tinggal di dalam masjid. Sebagaimana kalau kita mengatakan itu adalah rumahnya Zaid. Karena Zaid tinggal berada di rumah itu. Bukan seperti itu. Baitullah
itu artinya adalah baitun musyarrafun indallah, baitun yu'abadu fihi Allahu Ta'ala. Rumah yang diagungkan oleh Allah, rumah yang dimuliakan oleh Allah, karena rumah itu digunakan untuk beribadah kepada Allah. Secara sederhana kita katakan Baitullah itu artinya rumah yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Itu namanya Baitullah. Maka tidak boleh tempat-tempat ibadah selain masjid pada masa sekarang ini disebut Baitullah. Tempat yang digunakan untuk menyembah selain Allah tidak boleh disebut Baitullah. Karena Baitullah artinya rumah yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Bukan artinya Allah bertempat tinggal di masjid. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah, umat Islam seluruhnya meyakini bahwa Allah nggak serupa dengan makhluk. Allah tidak serupa dengan makhluk. Kalau makhluk seluruhnya itu bertempat, seluruhnya membutuhkan kepada tempat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada tanpa tempat. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sebelum terciptanya tempat. Maka Allah ketika itu sebelum terciptanya tempat ada tanpa tempat. Dan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tempat, maka Allah tidak berubah. Allah tetap ada tanpa tempat. Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, beliau mengatakan kanallahu wala makan wa huwal ana ala ma alaihi kan. Pada azal Allah itu ada tanpa tempat. Sebelum terciptanya tempat, Allah itu ada tanpa tempat. Wahwal an, dan dia sekarang setelah terciptanya tempat, setelah Allah menciptakan langit, setelah Allah menciptakan bumi, setelah Allah menciptakan aras, setelah Allah menciptakan tempat-tempat yang lainnya, Allah tidak berubah. Allah tetap ada tanpa tempat. Karena berubah itu sifat makhluk. Bahkan tanda terbesar daripada makhluk adalah at-taghayyur, adalah berubah. Allah la yataghayyar, Allah tidak berubah, tetapi Allah itu alladzi yughayyir, Allah yang merubah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala la yataghayyar, tidak berubah. Pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini catatan penting bahwa makna Baitullah artinya adalah tempat atau rumah yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Dinisbatkan kepada Allah karena rumah itu digunakan beribadah kepada Allah, dan karena rumah itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masjid tempat yang dimuliakan, maka seseorang nggak boleh mengotorinya, tidak boleh seseorang menajisinya, dan seterusnya. Seseorang harus memuliakannya. Nah, di sini dijelaskan bahwa orang yang berkumpul di masjid untuk membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran, dan belajar Al-Quran, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Yang pertama, mereka akan diliputi oleh ketenangan. Dia akan mendapatkan ketenangan jiwanya. Mereka akan mendapatkan rahmat, artinya mereka akan mendapatkan ampunan atas dosa yang pernah mereka lakukan. Yang ketiga, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Artinya seakan-akan para malaikat itu sangat dekat dengan mereka yang duduk-duduk dalam majelis membaca Al-Quran dan mempelajarinya, sampai-sampai tidak tersisa tempat kosong di tempat itu kecuali di situ ada para malaikat yang berdoa untuk mereka.
yang memintakan ampunan untuk mereka. Kemudian Allah menyebut mereka pada para malaikat dan para nabi sebagai orang-orang yang mulia. Jadi Allah mengumumkan kepada para malaikat yang bertempat tinggal di atas langit, Allah ada tanpa tempat. Allah memberitahukan kepada para malaikat bahwa orang ini adalah orang yang mulia. Sehingga kita sering mendengar orang itu sudah dikenal di kalangan para malaikat. Ada orang itu di dunia dikenal luas, dia terkenal di dunia, tetapi tidak terkenal di atas langit. Para malaikat tidak banyak yang mengetahuinya, karena dia terkenalnya hanya terkenal dari sisi duniawi. Karena dia menjadi seorang pejabat, karena dia menjadi orang penting di dunia ini, sehingga semua orang tahu tentang dia. Tetapi para malaikat di atas langit tidak mengenalnya. Ada orang yang terkenal di dunia, juga terkenal di bumi, juga terkenal di atas langit. Nah, seorang wali yang terkenal, dia di dunia semua orang itu mengenalnya, di atas langit para malaikat juga mengenalnya. Ada sebagian orang itu di bumi sama sekali tidak dikenal. Tidak dikenal, bukan orang yang masyhur, bukan orang yang terkenal, orang biasa-biasa saja. Bahkan orang menganggapnya ya orang yang tidak begitu keberadaannya itu tidak begitu diperhitungkan. Kalau misalnya ada acara, dia hadir, acaranya juga lanjut. Dia nggak hadir, acaranya juga lanjut. Nggak diangen-angen, kok belum datang ya dia kok belum hadir. Nggak sama sekali tidak difikirkan seperti itu di dunia, di bumi ini. Tetapi di alam langit, malakut, di tempat di atas langit, semua para malaikat mengenalnya. Kenapa para malaikat mengenalnya? Di antaranya karena Allah memberitahukan kepada malaikat bahwa si fulan itu adalah orang yang mulia. Jadi diumumkan di kalangan para malaikat bahwa si fulan ini adalah orang yang mulia menurut Allah Subhanahu wa taala, sehingga nama dia dikenal di kalangan para malaikat. Itu ada orang yang seperti itu. Juga ada yang terakhir, yang paling buruk, di dunia tidak dikenal sama sekali, di alam malaikat juga tidak dikenal sama sekali. Nah, ini juga ada yang seperti itu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, nah di antara agar seseorang itu dikenal di kalangan para malaikat, nah, seseorang itu adalah melakukan, dia membaca Al-Quran, berkumpul-kumpul untuk membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, nah ini juga menjadi tradisi di kalangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ada tradisi takhtiman, membaca Al-Quran secara bersama-sama dengan pengertian bertadarus, saling membaca, saling menyimak. Nah, tetapi yang dimaksud di sini tentu membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar. Nah, kita gunanya membaca Al-Quran itu bersama-sama, itu salah satunya agar seseorang itu membacanya dengan benar. Yang satu membaca, yang satu menyimak. Jika ada kesalahan dalam membaca, maka yang satu mengingatkan agar membacanya dengan benar. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, nah, tidak kalau seseorang itu kemudian membacanya asal baca, maka fadilah-fadilah ini tentu tidak akan turun. Ketenangan hati, kemudian rahmat Allah, ampunan Allah, atau para malaikat yang mengelilinginya,
Ini tidak akan terjadi apabila seseorang membaca Al-Qur'annya ngawur. Bahwa seseorang itu di dalam sebuah hadis, kalau ada orang itu belajar Al-Quran dengan penuh kesulitan, kemudian dia mendapatkan pahala 2, itu yang dimaksud adalah seseorang sulit dalam membaca Al-Quran, kemudian dia bersungguh-sungguh untuk tetap belajar sampai dia kemudian mengucapkannya dengan benar, maka dia akan mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala dia berusaha karena kesulitan dalam membacanya, dan pahala dia membaca Al-Qur'annya. Bukan berarti kalau ada orang salah membaca Al-Qur'an maka dia tetap mendapatkan pahala, bukan maknanya seperti itu. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, masih hadis yang kemarin, yang terakhir ini penting sekali diperhatikan. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Pokoknya kalau hadis Rasulullah semua penting diperhatikan. Nah, tetapi ini yang bagian akhir ini memberikan semangat kepada kita. Barang siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak bisa mempercepat dia untuk mencapai derajat yang mulia menurut Allah. Ini artinya apa? Artinya bahwa derajat yang tinggi itu kan takwa. Di atasnya setingkat itu derajat wilayah, wali. Derajatnya namanya wilayah, orangnya wali, waliyun min auliyaillah. Pangkatnya namanya takwa, orangnya namanya taqiyun atau salihun. Ini adalah derajat yang tinggi indallah, menurut Allah. Nah, derajat yang tinggi menurut Allah ini itu bisa diraih dengan amal. Diraih dengan amal. Tidak cukup dengan mengandalkan nasab. Sekali lagi tidak cukup dengan mengandalkan nasab. Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Kalau seseorang itu anaknya wali tetapi dia tidak mau beramal, ya nggak akan bisa jadi wali. Jadi orang bertakwa saja enggak, apalagi jadi wali, meskipun dia itu anaknya seorang wali. Anaknya seorang kiai, tetapi dia nggak mau belajar ilmu agama, tidak mau mengamalkan ilmu agama, maka nggak akan jadi orang alim. Mungkin dia dipanggil kiai, tetapi apa? Mungkin dia dipanggil Gus, mungkin dia dipanggil kiai, tetapi kalau dia malas belajar, dia tidak mau beramal, maka dia nggak akan memiliki derajat yang tinggi indallah. Bahkan meskipun dia keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya dia malas belajar ilmu agama, tidak mau mengamalkan ilmu agama, maka dia pun tidak akan mendapatkan derajat yang tinggi indallah. Karena derajat yang tinggi indallah adalah taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia menurut Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, bertakwa itu beramal, mengamalkan ilmu. Artinya seseorang belajar ilmu agama, kemudian dia mengamalkannya. Maka siapapun orangnya, apakah dia itu keturunan Nabi, apakah dia keturunan kiai, apakah dia keturunan pak petani biasa, apakah dia keturunan pedagang rakyat kecil biasa, kalau dia belajar ilmu agama, kemudian dia mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi indallah. Artinya derajat yang tinggi indallah bukan monopoli orang yang bernasab bagus. Ya. Ini untuk memberikan semangat kepada kita-kita yang mungkin kebetulan tidak bernasab
nasab biru misalnya, nasab yang berdarah biru, bahwa kesempatan itu terbuka untuk siapa saja. Dalam hadis lain yang sudah kita sebutkan, inna awlan nasi biyal muttaqun man kanu wa haitsu kanu. Orang yang paling dekat denganku, dengan Nabi, itu adalah orang yang bertakwa. Siapapun dia dan dimanapun dia, kalau dia orang yang bertakwa, maka dia yang paling dekat dengan Nabi, meskipun dia bukan keturunan Nabi. Karena itu ini penting sekali untuk diingat, memberikan semangat kepada kita yang misalnya tidak bernasab biru, bukan cucunya kiai, bukan cucunya wali, bukan keturunan Rasulullah misalnya, untuk kita bisa mendapatkan derajat yang tinggi. Selagi kita mau belajar ilmu agama, selagi kita mau mengamalkan ilmu agama, semakin cepat kita berilmu dan beramal, maka semakin cepat kita mencapai derajat yang tinggi indallah. Sebaliknya juga menjadi peringatan kepada mereka yang memiliki nasab yang bagus, bahwa kalian orang-orang yang bernasab yang bagus, yang kalian cucunya misalnya cucunya wali, yang kalian itu cucunya atau anaknya para kiai, janganlah kalian bermalas-malasan. Janganlah kalian bermalas-malasan dalam belajar ilmu agama. Janganlah kalian bermalas-malasan dalam mengamalkan ilmu agama. Jika kalian malas, maka kalian akan tertinggal. Maka kalian akan tertinggal. Jika kalian malas-malasan dalam beramal, mengamalkan ilmu agama, maka kalian akan tertinggal. Tertinggal oleh orang-orang biasa. Memang potensi orang yang memiliki nasab yang bagus dalam pengertian dia seorang habib, seorang keturunan Rasulullah, dia seorang putra kiai, seorang gus, potensi untuk untuk seperti orang tuanya, untuk seperti mbah-mbahnya, itu potensinya besar. Dari sisi potensi, dibandingkan dengan orang-orang biasa, keturunan orang biasa, mereka yang keturunan Rasulullah, mereka yang keturunan para kiai, keturunan para ulama, potensinya untuk menjadi orang baik itu besar sekali, potensinya. Kenapa? Mereka bisa mendapatkan barokah doa dari kedua orang tuanya, mendapatkan barokah doa dari kakek-kakeknya. Ini barokahnya. Kemudian mereka juga berpotensi mereka belajar lebih baik daripada yang lain, karena mereka hidup dalam suasana ilmu agama di tengah-tengah keluarga yang baik. Maka lingkungan yang baik akan mendorong mereka untuk kemudian belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Belum lagi makanan yang mereka makan tentu yang bersih-bersih, yang baik-baik. Maka banyak kemudian para habaib itu menjadi aulia Allah. Para habaib di Indonesia, Islam menyebar, disebarluaskan, sebagian diantaranya disebarkan oleh keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa para habaib itu banyak yang menjadi ulama-ulama besar? Karena mereka potensi untuk itu sangat besar. Mereka mendapatkan keberkahan doa-doa dari orang tua mereka, nenek moyang mereka, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendapatkan keberkahan keluarga mereka. Mereka mendapatkan keberkahan dari lingkungan mereka yang baik. Potensi itu untuk menjadi orang baik itu sangat besar di kalangan mereka yang mereka memang bernasab yang bagus. Tetapi ada juga 1, 2, 3, 4
nah, mungkin, dan seterusnya. Nah, tetapi dibandingkan yang pertama, lebih banyak yang pertama. Itu yang kemudian apa? Sebaliknya, dia anak kiai nggak mau belajar, dari kecil nggak mau belajar ilmu agama, malas-malasan, tidak mau belajar ilmu agama, kemudian tidak mau mengajarkan ilmu agama, tidak mau mengamalkan ilmu agama. Apa yang terjadi? Dia rendah menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan kalah dengan orang yang nasabnya tidak sebaik dia. Nah, dia tidak akan bisa untuk kemudian bersaing dalam hal mendapatkan derajat yang tinggi indallah. Kita di sini berbicara tentang apa? Derajat yang tinggi indallah, bukan derajat indannas. Kalau derajat menurut manusia, biasanya kalau keturunan ini ya langsung dihormati begitu saja. Itu derajat menurut manusia. Karena dia anak kiai dimuliakan. Apakah dia alim atau tidak alim, berilmu atau tidak berilmu, dimuliakan manusia. Tetapi di sini yang kita maksud adalah derajat indallah. Karena itu jangan berbangga diri dengan nasab. Jangan berbangga diri dengan nasab yang kita miliki. Nasab itu penting, tetapi nasab bukan satu-satunya. Nah, yang terpenting adalah bagaimana seseorang mau belajar ilmu agama dan dia mau mengamalkan ilmu agama. Itulah yang terpenting. Karena disitulah seseorang bisa mencapai derajat takwa dan bisa mencapai derajat wilayah, bahkan kewalian. Jadi bagi yang bernasab bagus, jangan berpangku tangan, jangan santai-santai dalam berilmu dan beramal. Bagi yang tidak bernasab bagus, jangan putus asa. Wah, bapak saya biasa-biasa saja, bapak saya malah nggak jelas pekerjaannya misalnya. Mana bisa saya jadi orang baik? Memang orang mengatakan kacang nggak ninggal lanjaran. Nah, jadi itu karena apa? Karena lingkungan. Tetapi tidak selalu seperti itu. Tidak selalu seperti itu. Apabila seseorang itu mau berusaha untuk menuntut ilmu dan beramal, anak siapa saja, dia bisa meraih derajat yang tinggi indallah. Para wali-wali zaman dahulu tidak semuanya kemudian mereka itu keturunan dari wali juga. Tetapi mereka menjadi wali itu karena amal mereka, bukan karena mbah mereka, bukan. Bukan karena nenek moyang mereka menjadi ulama, tetapi karena usaha yang keras yang dia lakukan. Kalau kita membaca manaqib dari para aulia, kalau kita membaca manaqib dari para ulama, pasti kita akan melihat dari sejak kecil sudah belajar ilmu agama, menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Coba dibaca bagaimana manaqib mereka. Nah, sebagian membaca manaqibnya hanya dibaca karomah-karomahnya saja, tidak dibaca bagaimana mereka berusaha untuk meraih derajat itu sehingga mendapatkan karomah itu. Maka kita akan mendapatinya. Para ulama selalu susah payah sejak kecil dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama. Selalu seperti itu. Nggak ada yang ujuk-ujuk jadi wali, dari kecil jadi wali, nggak ada. Kalau yang nyeleneh dari kecil ada, yang jadi wali dari kecil itu nggak ada. Karena wali itu didapat dengan beramal. Dengan beramal. Ada memang dari anak kecil, itu karena mendapatkan keberkahan doa dari nenek moyangnya, kemudian dia menjadi cerdas.
dia menjadi cerdas, menghafal, langsung hafal, menghafal, langsung bisa. Nah ini memang calon potensi tadi yang kita ceritakan, dia ada potensi. Tapi kalau langsung jadi wali nggak bisa, karena wali itu artinya al-mu'min al-mustaqim fi ta'atillah. Seorang mukmin yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah itu wali. Kalau dia belum beramal ketaatan, bagaimana dia menjadi seorang wali? Mungkin calon wali, tetapi dia belum menjadi wali ketika dia belum berilmu dan beramal. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, ini penting sekali untuk diperhatikan oleh kita yang mungkin nasabnya kurang bagus, yang tidak bagus, atau juga diperhatikan oleh mereka yang memiliki nasab yang bagus. Jangan sampai nanti karena ketika kecil dia anak kiai, ketika kecil dia malas-malasan belajar. Malas-malasan belajar. Maka ketika padahal dia adalah pemegang tongkat estafet dari ayahnya, dia harus mengasuh pondok pesantren, dia harus mengajar kepada para santri. Gara-gara dia malas belajar dan beramal, akhirnya apa? Akhirnya pondok pesantren, warisan kedua orang tuanya terbengkalai di tangan dia. Banyak sekarang pondok-pondok pesantren mati. Kenapa? Nggak ada penerusnya. Nggak ada anak yang meneruskan tongkat estafet bapaknya dalam hal keilmuan. Karena untuk mengurus pondok pesantren diperlukan ilmu dan amal. Sementara anaknya nggak mau belajar. Banyak sekali sekarang seperti itu. Akhirnya apa? Pondok pesantren dia harus meninggal dunia. Pondok pesantren meninggal dunia. Pondok pesantren mati gara-gara apa? Nggak ada kiainya. Ketika kiai yang utama wafat, anaknya nggak ada yang berilmu. Ini yang kita maksud. Ini yang kita maksud harus diperhatikan. Mereka yang bernasab bagus harus berlomba dengan mereka yang tidak bernasab bagus dalam berilmu dan beramal. Siapapun orangnya bisa untuk mendapatkan derajat yang tinggi indallah. Karena jalannya sudah jelas, jalannya adalah ilmu dan amal. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kita masuk ke 37. Kita terangkan singkat saja. Ini waktunya tinggal 10 menit. Hadis yang ke-37 ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu begitu sangat luas. Di dunia ini rahmat Allah bahkan diperuntukkan untuk semuanya. Orang kafir mendapatkan rahmat, orang mukmin juga mendapatkan rahmat. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaqun." Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu di dunia. Aifid dunia, rahmatku meliputi untuk orang yang mukmin dan juga orang yang kafir. Makanya di dunia ini orang mukmin hidup, orang kafir juga hidup. Orang mukmin makan, orang kafir juga makan. Orang mukmin dapat rizki, orang kafir juga dapat rizki. Orang mukmin sehat, orang kafir juga sehat. Orang mukmin itu rumahnya besar, orang kafir juga banyak yang rumahnya besar. Kenapa? Karena rahmat Allah di dunia ini diberikan untuk semuanya. Karena itu jangan kita iri. Itu nggak pernah sholat kok lancar rezekinya. Jangan pernah iri terhadap orang yang seperti itu. Dia orang kafir, nggak pernah menyembah Allah. Bahkan dia mensekutukan Allah dengan makhluknya. Tapi kok mobilnya banyak, rumahnya mewah,
Sementara saya mukmin menyembah Allah setiap hari, tidak selancar dia rizkinya. Tidak boleh berkata seperti itu. Kenapa? Di dunia ini rahmat Allah diberikan kepada semuanya. Tapi nanti di akhirat fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, akan aku khususkan rahmatku di akhirat untuk orang-orang yang beriman. Alladzina yattaqun artinya di sini alladzina yattaqunal kufra, yaitu yang menjauhi kekufuran, orang-orang yang beriman. Nanti di akhirat orang yang beriman akan mendapatkan rahmat Allah. Mereka akan masuk ke dalam surga dengan berbagai kenikmatan yang mereka dapat. Sementara orang kafir diazab di neraka, sedetik pun tidak mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dunia biarkan mereka mendapatkan rahmat, sebagaimana kita juga mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat itu ya semacam nikmat-nikmat ini adalah bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara rahmat Allah adalah bahwa bagi seorang muslim mencari pahala itu lebih mudah daripada mencari dosa. Meskipun dalam prakteknya banyak orang yang kemudian justru tidak memanfaatkan rahmat ini. Nah, kenapa begitu? Disebutkan di sini. Barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian dia tidak melakukannya. Dia tidak melakukannya karena beberapa hal, kemudian dia tidak melakukannya. Maka dia diberikan, maka dicatat, Allah memerintahkan, di sini artinya bukan Allah menulis, ya, tetapi Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat untuk dia kebaikan yang sempurna. Saya ulangi lagi, apabila dalam hati seseorang ada keinginan untuk melakukan kebaikan, maka sudah dicatat sebagai kebaikan yang sempurna, meskipun dia belum melakukannya. Misalnya dia nggak jadi melakukannya, atau dia belum melakukan saja, dia sudah dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Nah, jadi Rasulullah di sini mensifatinya apa? Kamilah, hasanatan kamilatan. Ini untuk membantah sebagian orang yang mengatakan dia mendapatkan kebaikan tapi belum sempurna. Nah, dibantah dengan hadis ini bahwa orang yang masih berniat dalam hatinya ingin melakukan, saya mau melakukan, saya mau sedekah misalnya, saya mau baca Al-Quran, itu sudah dicatat oleh malaikat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Kemudian apabila seseorang itu melakukannya, maka akan dibalas sampai 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Bagaimana? Dilipat gandakan. Makanya ada hadis yang mengatakan, man shoma ramadhana, barang siapa yang puasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia mengikutinya dengan puasa 6 hari dari bulan Syawal, tidak harus berurut, bisa di awal atau bisa di akhir Syawal, maka kasyamid dahri, itu seperti puasa 1 tahun. Kenapa? Karena amal kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau puasa Ramadan misalnya 30 hari, maka kali 10 sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 30 kali 10, 300 hari. Itu sama dengan 10 bulan. Kalau 6 hari berarti 6 kali 10. Satu harinya dilipatkan 10 kali, berarti 60 hari.
itu sama dengan 2 bulan. Makanya kasyamid dahri seperti puasa 1 tahun. Puasa Ramadan 1 bulan ditambah 6 hari itu sama dengan puasa 1 tahun penuh. Karena apa? Karena setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan bisa sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Puasa Ramadan itu dikatakan apa? Dikatakan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Lipatan pahalanya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya saking banyaknya. Itu kalau sudah diamalkan. Belum dilakukan sudah kebaikan 1. Diamalkan, dilipat gandakan 10 kali secara umum, ada yang sampai 700 kali, ada yang lebih dari itu. Itu bentuk rahmat Allah. Pahalanya begitu mudah untuk mencari pahala. Kebalikannya, kalau ada seseorang itu berniat, memiliki keinginan untuk melakukan keburukan, maka belum dicatat sebagai keburukan kecuali kalau dia sudah melakukannya. Kalau belum melakukannya, maka dia tidak di sini tidak dicatat sebagai keburukan darinya sebelum dia melakukannya. Bahkan bisa sebaliknya dicatat sebagai kebaikan. Ada orang berniat untuk melakukan keburukan, kemudian ditekan hawa nafsunya, kenapa saya melakukan itu? Enggak saya melakukannya. Maka di sini bukan hanya tidak dicatat sebagai keburukan, bahkan dicatat sebagai kebaikan 1 yang sempurna. Kenapa? Karena dia telah mengalahkan hawa nafsunya sehingga dia tidak melakukan perkara yang maksiat tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu sudah habis. Semoga yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ada sedikit yang perlu nanti kita jelaskan besok insyaallah, hari Senin insyaallah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.